Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Atmoko Banu Pradipta. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Arsitektur dengan NIM 51124200081. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu bencana alam dan penanganannya, serta faktor-faktornya sekalian untuk melengkapi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah pendidikan konservasi ini. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke slide pertama, yaitu apa sih bencana alam ini? Nah, bencana alam ini definisinya itu adalah bencana peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ini. Nah, manusia dari zaman dahulu ini memang yang namanya populasi ini selalu berkurang dan salah satu faktornya yaitu adalah bencana alam ini. Seperti contohnya saja kayak bencana alam zaman dahulu itu kayak apa namanya, wabah di zaman Romawi dulu ada yang namanya wabah, yaitu wabah namanya apa kalau nggak salah ini namanya wabah Antonin. Nah, penyakit ini itu menyebar pada masa Kekaisaran Romawi ini tahun 1165 Masehi sampai 189 Masehi. Nah, jadi dinamakan seperti itu karena salah satu korbannya adalah Marcus Aurelius Antonius. Nah, Aurelius Antonius ini itu adalah kaisar Romawi pada zamannya. Atau bisa disebut juga dengan penyakit ini bisa disebut juga dengan yang namanya demam Galen karena didokumentasikan dengan baik oleh Galen. Galen ini adalah seorang dokter yang berasal dari Yunani kuno ini. Nah, sejarawan ini meyakini bahwa demam Antoni ini tidak lain adalah wabah cacar air yang dibawa oleh para serdadu Romawi yang pulang berperang dari timur. Jadi setelah perang itu mereka kembali ke tempat asalnya dan mereka membawa penyakit ini. Akibat wabah ini lebih dari 5 juta orang tewas di zaman Kekaisaran Romawi ini. Cukup banyak juga ya. Nah, seorang sejarawan bernama Dio Cassius menulis bahwa di Roma sendiri hampir 2.000 orang meninggal setiap harinya. Jadi kayak setiap harinya kalau bisa diukur dengan data itu sekitar 2.000 orang men- itu sudah meninggal. Nah, contoh apa definisi dari bencana itu seperti itu. Terus untuk zaman sekarang seperti COVID ini. Nah, COVID ini itu termasuk juga tuh bencana alam dan statistik datanya juga pasti banyak sekali karena ini virus yang cukup cepat menyebar dan memang membunuh banyak jiwa di seluruh dunia ini gitu loh. Nah, itu mungkin definisinya saja dari apa namanya, dari bencana alam ini. Mari kita lanjut ke faktor-faktornya. Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini itu ada tiga dari dalam dalam artikel yang saya baca itu ada tiga. Pertama yaitu faktor alam, faktor non alam, dan faktor sosial. Nah, faktor alam ini contohnya itu seperti dulu tahun 2010 letusan Gunung Merapi. Nah, itu murni karena kejadian alam. Itu memang tidak ada campur tangan manusia. Ya, seperti itu gitu. Terus apa namanya itu tsunami seperti itu seperti bencana-bencana seperti tersebut. Nah, lalu faktor non alam ini adalah faktor yang bukan dari alam tapi bukan juga dari manusia. Contohnya bisa jadi bukan dari manusia, maksudnya seperti banjir atau wabah penyakit. Nah, seperti itu wabah penyakit ini. Nah, untuk yang faktor sosial ini pasti terjadi karena umat manusia seperti contohnya peperangan, terorisme dan semacamnya yaitu. Untuk selanjutnya yaitu ini upaya
pencegahan bencana alam. Nah, upaya pencegahan pencegahan bencana alam ini sebenarnya ada banyak sekali, cuma saya menyebutkan 3 saja dan akan mendeskripsikannya dengan cukup jelas. Pertama, menjaga lingkungan sekitar. Nah, menjaga lingkungan sekitar ini itu sangat penting ya, karena kita nggak tahu bencana apa yang akan terjadi kalau kita tuh nggak bisa, menjaga lingkungan kita. Contohnya kalau misal kita tinggal di, daerah pegunungan atau daerah bukit. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga lingkungan kita sendiri, itu bisa apa yang akan terjadi seperti tanah longsor, nah seperti tanah longsor itu ya. Nah itu kalau misalnya nggak terjadi di lingkungan sekitar. Terus kalau misalnya di daerah perkotaan, apa kira-kira ya? Nah, kalau di daerah perkotaan ini, contohnya tuh kayak misalnya membuang sampah banjir gitu. Nah, banjir ini juga kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya atau rajin membersihkan sungai gitu, bersih-bersih kegiatan bersih-bersih selokan seperti ya. Nah, itu bisa mencegah yang namanya banjir ini. Lalu kedua ini hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Nah, ini termasuk juga dalam tadi ya, banjir gitu. Karena kalau misalnya kita membuat pinggiran sungai apa, rumah di pinggiran sungai ini, pasti yang namanya orang pasti akan melakukan yang namanya kegiatan bersih-bersih atau apa namanya, pasti membuang sampah di dekat sungai itu dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan lingkungan. Nah, ketika membuat rumah di pinggiran sungai ini, pasti lahan dari sungainya ini akan menyempit sehingga ketika kondisi air yang seharusnya bisa lancar untuk melewati arus tersebut, jalur tersebut, jadi lebih sulit untuk apa namanya, lewat di jalur tersebut karena ya itu tadi apa namanya, jalur sungainya ini sempit gitu loh. Terus ketiga, pemecah ombak. Nah, membuat pemecah ombak ini itu mencegah yang namanya terjadinya tsunami. Jadi kayak misalnya kita sudah tahu nih yang namanya daerah kita terjadi ombak, misalnya ketika pasang itu ombaknya cukup besar. Nah, untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi sesuatu yang apa namanya, membahayakan gitu, kita bisa membuat yang namanya pemecah ombak ini agar ya, ombak tersebut tidak terlalu besar dan aman, setidaknya apa, ya sedikit aman gitu di daerah kita karena ombak ini tidak terlalu besar gitu. Lalu yang saya tidak tuliskan di sini sepertinya seperti ini, erosi tanah gitu, erosi pasir di daerah laut, perpinggiran sungai gitu. Nah, di pinggiran sungai ini contohnya apa, kayak apa ya namanya, kita bisa menanam yang namanya mangrove. Nah, pohon mangrove ini sangat membantu sekali untuk mengatasi yang namanya erosi tanah ini, karena dia bisa menahan pasir tersebut di akar-akarnya gitu, biar tidak terjadi erosi. Nah, baik mungkin sekian saja dari saya untuk penjelasan bencana alam dan upaya pencegahannya ini cukup singkat. Nah, sekian banyak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.